Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, apa kabar teman-teman? Balik lagi di Bar Studio. Gue kali ini bakal bahas salah satu anime yang para penonton menjulukinya sebagai The Big Three. Yap, gue kali ini bakal bahas Naruto, tapi bukan versi anime seriesnya. Gue bakal lebih fokus ke movie-nya, yang juga gak kalah seru dan bagus. Gue bakal mulai dari movie keempat yang menjadi debut Naruto Shippuden di movie. So, ke Jogja beli dasinya buat si Sophie. Gak usah basa-basi, kita bahas Naruto Shippuden the movie. Cerita diawali dengan sebuah nightmare sequence yang memperlihatkan saat Naruto tewas saat melawan sesosok iblis kegelapan. Lalu di pemakaman terlihat Sakura, Neji, dan Rock Lee yang menangisi kematian Naruto. Dan kita masuk ke cerita. Masalah di film ini dimulai saat Yomi dan keempat anak buahnya menerobos dan menghancurkan penjagaan di sebuah kuil yang menyegel roh iblis bernama Morio. Yomi merupakan pemujanya. Yomi membuka segel, lalu dengan sebuah ninjutsu medis khusus, dia membuka badannya dan mengizinkan Morio untuk merasukinya. Dia juga turut membangkitkan prajurit abadi milik Morio. Untuk menaklukkan kelima negara shinobi, Yomi berencana membebaskan tubuh asli Morio yang disegel dan juga membunuh seorang pendeta agung dari negara iblis yang bisa menyegel Morio. Mereka mulai menginvasi negara iblis dengan prajurit abadi yang begitu banyak. Tentu pasukan negara iblis tak bisa menanganinya. Akhirnya, mereka mengirim permintaan tolong melalui merpati kepada desa Konoha. Lalu di Konoha, semua shinobi sangat sibuk mempersiapkan diri untuk menghadapi invasi Morio dengan prajurit abadi miliknya. Naruto juga demikian. Sakura lalu memberitahukan kepada Naruto jika mereka dipanggil ke kantor Hokage. Lalu terlihat Tsunade memberikan kepada Neji, Rock Lee, Naruto, dan Sakura misi untuk membawa pendeta agung dari negeri iblis menuju ke sebuah kuil di daerah negeri rawa agar bisa menyegel kembali jiwa Morio. Karena jika tubuh dan jiwa Morio bisa bersatu, itu akan sangat berbahaya. Sebelum berangkat, Neji mengatur rencana agar mereka lebih siap dengan kondisi apapun. Lalu terlihat Yomi memanggil Kasuna, Kitai, Setsuna, dan Shizuku agar segera membunuh pendeta agung negeri iblis. Yomi juga membekali mereka dengan ular yang bisa meningkatkan cakra mereka secara drastis. Kasuna lalu memimpin mereka untuk menyerang kediaman pendeta agung. Lalu kita akhirnya mengetahui jika nightmare sequence yang kita lihat di awal film tadi adalah visi yang dilihat oleh Shion, pendeta agung negeri iblis. Kasuna dan lainnya begitu agresif dalam menyerang. Para penjaga berusaha menghalangi mereka, namun tentu tak bisa menghalangi Kasuna dan yang lainnya. Mereka lalu sampai di ruangan Shion. Beruntung saat mereka hendak membunuh Shion, salah satu pengawalnya mengorbankan dirinya. Ditambah lagi Naruto juga sampai di sana. Dan seperti biasa, karena Naruto melakukan hal yang konyol, dia diremehkan oleh musuhnya. Tak tinggal diam, Naruto langsung menggunakan Taju Kage Bunshin-nya dan membuat Kasuna dan lainnya menjauh dari kediaman Shion. Namun Naruto kemudian dijebak dengan jutsu elemen tanah oleh Kitai. Dan saat mencoba untuk mencari jalan keluar, Naruto juga terus diserang oleh Shizuku dan Setsuna. Sementara itu, dengan Byakugan, Neji memantau posisi Shion. Sakura dan Lee kemudian membantu Naruto, sedangkan Neji juga berhasil menyelamatkan Shion dan Taruho dari serangan Kasuna. Singkat cerita, karena sudah mulai kehabisan cakra, Kasuna, Kitai, Setsuna, dan Shizuku memutuskan untuk mundur. Kemudian Naruto, Neji, Sakura, dan Lee menghadap Shion di ruangannya. Taruho yang ada di sana juga melaporkan jika Suzuki, salah satu pengawal Shion, mati dalam penyerangan sebelumnya. Namun malah Shion menunjukkan sikap yang abai dan menganggap itu sudah menjadi resiko. Mendengarnya, Naruto tentu marah kepada Shion. Neji dan lainnya berusaha untuk menenangkan Naruto. Setelah itu, Shion malah meramal jika Naruto akan mati. Namun tentu saja Naruto hanya menganggapnya sebagai bualan semata. Lalu terlihat Taruho meminta maaf atas sikap yang ditunjukkan oleh Shion. Naruto juga mulai ketar-ketir saat Taruho memberitahu jika ramalan Shion 100% akurat. Sementara itu, Kakashi dan para shinobi Konoha lainnya juga terlihat sedang mengatasi pasukan iblis milik Morio. Naruto kemudian memakai rompi besi agar terhindar dari kematian. Tapi Shion mengatakan jika dia punya ramalan baru bahwa Naruto akan tetap mati, namun dengan cara dipenggal, bukan ditusuk. Naruto lalu memakaikan seluruh badannya dengan baja, namun itu membuat dia sulit bergerak.
Mereka lalu memulai misi pengawalan Shion. Lalu di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Taruho yang juga ingin mengawal Shion walaupun sudah dilarang oleh Shion. Lalu di malam hari, sebelum beristirahat, Neji memastikan jika daerah sekitarnya sudah aman dengan Byakugan miliknya. Lalu saat Shion tertidur, dia kembali mendapatkan visi jika Taruho akan mati. Lalu terlihat Naruto kemudian menemani Taruho yang sedang berjaga. Dalam perbincangan mereka, Taruho menceritakan jika Shion sangat kesepian hidupnya. Hal itu disebabkan karena orang-orang takut wajah mereka akan muncul pada visi yang didapatkan oleh Shion. Karenanya, Shion tumbuh menjadi gadis yang egois. Mendengar cerita itu, Naruto menjadi iba kepada Shion karena Naruto juga mengalami hal yang sama, ditakuti karena memiliki kekuatan yang besar. Shion tiba-tiba berada di belakang mereka. Dia lalu meminta agar Taruho kembali ke desa. Ternyata walaupun Shion sering menunjukkan sikap masa bodohnya, dia tetap mengkhawatirkan orang-orang di sekitarnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka diserang oleh naga air yang ternyata dibuat oleh Shizuku. Mereka berhasil menghindarinya. Namun Neji merasakan keanehan karena setelah dicek menggunakan Byakugan, Shizuku tak memiliki cakra elemen air. Naruto dan Lee kemudian menghampiri Shizuku dan Kitai untuk menghadapi mereka. Naruto lalu menghadapi Shizuku. Dengan susah payah, Naruto terus menghindari serangan-serangannya. Sedangkan Rock Lee berhadapan dengan Kitai. Lee lalu mengeluarkan semua kemampuannya, namun serangannya tak berkesan pada Kitai, termasuk Konoha Senpu dan juga Omoterenge miliknya. Rock Lee terpaksa membuka gerbang keempat dan kelima, dan akhirnya dia berhasil menghancurkan pertahanan Kitai yang begitu solid. Merasa terpojok, Kitai lalu meminum cakra dari ular yang terdapat pada tubuhnya. Pertarungan antara Rock Lee dan Kitai juga semakin sengit. Lalu Rock Lee teringat dengan pil yang diberikan oleh Guru Gai. Dia lalu memakainya. Terlihat kekuatannya langsung meningkat, dan akhirnya Lee bisa mengalahkan Kitai. Namun setelahnya, Lee terlihat teler. Ternyata pil tersebut mengandung sake yang membuat Lee akhirnya mabuk. Sementara itu, Neji terus berusaha untuk melindungi Sakura yang tengah menggendong Shion. Dia lalu berhadapan dengan Setsuna, sedangkan Sakura terus dikejar oleh Kasuna, dan terlihat Sakura terkena racun milik Kasuna. Serangan Naruto tidak mempan kepada Shizuku, termasuk dengan Rasengan, karena Shizuku bisa mengubah dirinya menjadi air. Naruto kemudian sadar jika dia hanya dijebak agar terpisah dari kelompok. Naruto pun langsung bergegas menyusul Neji dan Sakura. Sakura lalu terlihat tak sadarkan diri dan jatuh dari pohon. Setelahnya, Kasuna terlihat akan membunuh Shion. Neji berhasil menyelamatkan Sakura, namun tak sempat menyelamatkan Shion. Naruto dan Lee kemudian sampai di tempat Neji. Naruto sangat terkejut melihat Shion mati. Namun ternyata Shion yang mati adalah Taruho, yang ternyata memiliki kemampuan untuk menyerupai Shion. Taruho juga memaksa agar menggantikan tempat Shion agar bisa melindunginya. Walaupun masih menunjukkan sikap kasarnya, dalam hati Shion, dia terus menangis. Dia merasa sedih karena kemampuan yang dimilikinya. Orang-orang yang berusaha untuk melindunginya dan terus di sisinya, mati karena harus melindunginya. Namun dia sadar hal itu sudah menjadi takdirnya sebagai pendeta agung. Karena jika dia sampai mati, tidak akan ada yang bisa menyegel Moryu. Hal itu dia ungkapkan semua kepada Naruto. Naruto sekarang mulai paham. Naruto juga berusaha menguatkan Shion. Di sisi lain, Yomi terlihat kecewa karena Kasuna dan lainnya tidak berhasil membunuh Shion yang asli. Neji kemudian mengatur strategi kembali. Naruto ditugaskan untuk membawa Shion ke tempat penyegelan. Walaupun Shion meramalkan jika Naruto akan mati, Neji percaya jika Naruto bisa merubah takdirnya, sama seperti saat Naruto melawan Neji di ujian Chunin dahulu. Sakura dan Lee bertugas untuk mengulur waktu dan mengalihkan perhatian. Sementara Neji yang mendapatkan informasi dari Rock Lee jika musuh memiliki cara untuk meningkatkan cakra secara drastis yang bukan berasal dari diri mereka. Karena itu, Neji menyimpulkan jika hal itu memiliki efek samping yang buruk bagi penggunanya. Setelah itu, Neji langsung menyerang musuh dengan menggunakan Jukenho Hake Roku Juyonso. Neji bisa melumpuhkan titik cakra Kasuna dan mengalahkannya. Lee dan Sakura juga bisa mengalahkan Setsuna dan Shizuku.
Naruto dan Shion kemudian diserang oleh pasukan hantu milik Moryu. Naruto berusaha untuk terus maju, namun dia kehilangan keseimbangan dan membuat Shion akhirnya jatuh ke jurang. Shion sudah berpasrah, bahkan jika harus mati, namun dengan sigap Naruto bisa melindunginya. Shion mengatakan jika seharusnya Naruto tak menyelamatkannya karena dia juga mendapatkan visi jika di antara mereka berdua harus ada yang mati. Namun Naruto tak mempercayainya. Naruto bertekad untuk terus hidup. Naruto juga tak akan membiarkan Shion mati. Naruto akan membuktikan jika ramalan itu salah. Dia juga meminta agar Shion percaya kepadanya. Mendengar perkataan Naruto, hati Shion mulai tersentuh dan tergugah. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke tempat penyegelan, dan sekarang terlihat Shion begitu percaya kepada Naruto. Dia begitu erat memeluk Naruto. Naruto langsung menghancurkan satu persatu pasukan Moryu dan juga berhasil membawa Shion ke pintu masuk tempat penyegelan. Shion langsung masuk ke dalam, sementara Naruto terus melanjutkan mengalahkan pasukan Moryu yang masih sangat banyak. Sesampainya di dalam, Shion menyadari jika itu adalah tempat Naruto akan mati. Dia juga sudah ditunggu oleh Moryu dan pasukannya. Tanpa ragu, Shion terus maju. Dia teringat dengan semangat dan kata-kata yang diberikan oleh Naruto. Mutiara peninggalan Miroku, ibunya juga melindungi dia dari serangan-serangan musuh. Shion lalu memulai penyegelan. Namun ternyata penyegelan gagal karena seharusnya tubuh Yomi yang menjadi wadah Moryu harus dibunuh terlebih dahulu sebelum disegel. Naruto juga akhirnya menyusul Shion masuk ke dalam setelah mendapat bantuan dari guru Kakashi dan yang lainnya. Namun saat dia sampai, dia hanya melihat Shion yang menangis. Tanah kemudian mulai berguncang. Kekuatan hitam muncul dari bawah tanah dan menelan Shion. Beruntung, mutiara peninggalan ibunya memancarkan sinar yang membuat dia masih tetap hidup. Mutiara itu juga menghubungkan Shion dengan ingatan ibunya, dan diketahui memang ibunya sengaja meninggalkan kekuatan pada mutiara itu agar suatu hari Shion bisa menggunakannya untuk kebaikan. Shion juga teringat nasihat ibunya agar tak pernah goyah apapun yang terjadi. Akhirnya Shion bisa mendapatkan kekuatan sejatinya. Dia juga berhasil menyelamatkan Naruto dari serangan Moryu dan mematahkan ramalannya sendiri jika Naruto akan mati. Naruto akhirnya bisa selamat. Shion juga berhasil menyerang Moryu dari dalam tubuhnya. Dia berencana untuk melenyapkan dirinya bersama Moryu. Namun tentu Naruto tak membiarkannya. Dia menarik Shion keluar. Sementara itu, Kakashi, Shikamaru, dan yang lainnya juga terus bisa menghancurkan pasukan Moryu. Lalu dengan menghubungkan kekuatan yang ada pada mutiara Shion dan Rasengan miliknya, Naruto menyerang Moryu dan bisa melenyapkannya. Lalu, di post-credit scene, Kakashi dan lainnya berhasil mengalahkan semua musuh. Naruto juga berhasil membawa Shion keluar dari tempat penyegelan yang mulai hancur. Setelah itu, Shion mengatakan jika kekuatan yang dia miliki sebagai pendeta agung harus diturunkan dan diwariskan. Shion juga meminta agar Naruto membantunya untuk hal itu. Kakashi dan lainnya tentu terkejut dengan permintaan Shion. Namun dengan polosnya, Naruto langsung mengiyakannya saja dan film pun selesai. Oke teman-teman, sekian alur film Naruto Shippuden The Movie, sebuah awalan yang bagus untuk Naruto Shippuden versi movie-nya, walaupun masih menggunakan formula yang sama seperti movie-movie sebelumnya. So cukup sekian dari gua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian. Arigato gozaimasu, sayonara, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.